Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Miftah Abdallah dari Teknik Elektro Reguler B2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul Penerapan Teknologi PLC pada Sistem Kontrol Elevator. Elevator menurut Permenaker nomor 6 tahun 2017 yaitu pesawat lift yang mempunyai kereta dan bobot imbang bergerak naik turun mengikuti rel-rel pemandu yang dipasang secara permanen pada bangunan, memiliki governor dan digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Jadi secara sederhananya lift itu atau elevator yang kita kenal terbagi menjadi dua, yaitu lift passenger yaitu lift penumpang untuk orang, dan lift barang atau lebih secara istilahnya lift dumbwaiter itu untuk mengangkut makanan. Nah, ini ada gambar tentang komponen-komponen lift yang mana tadi disebutkan dalam pengertian ada lift memiliki kereta. Nah, ini itu keretanya. Dan bobot imbang atau counterweight ini yang mana ini tuh sudah ada perhitungannya sendiri ya. Counterweight itu menurut regulasi harus 40% atau 50% lebih berat dari sangkar atau kereta. Bergerak pada rel-rel, nah ini rel-rel naik atau turun yang melekat pada bangunan ya. Ini secara gambar dibedah, yang mana bagian atas itu bagian ruang mesin, terdapat sistem kontrol atau kontrol sistemnya, panel kontrolnya, lalu ada motor. Nah, ini governor yang tadi disebutkan itu. Governor itu merupakan pengertian governor adalah alat pengindra kecepatan berlebih. Jadi yang mana jika terjadi kecelakaan seperti tali baja atau tali seling putus, otomatis kereta akan bergerak atau ada gaya gravitasi yang mana kereta akan turun, jatuh bebas ke bawah. Itu dicegahnya atau dideteksinya oleh governor, yang mana jika governor aktif itu akan mengaktifkan safety gear atau safety catch yang bisa dilihat pada nomor 11, yaitu terletak pada bagian bawah dari kereta itu sendiri, yang mana safety catch atau safety gear itu akan menggigit rel jika aktif untuk menghentikan laju dari kereta pada saat jatuh bebas. Lalu programmable logic control. Menurut Hugh-Jack, PLC adalah komputer terprogram yang digunakan untuk mengendalikan mesin atau proses. Dengan memprogram PLC, kita dapat menentukan urutan langkah-langkah logika, mengontrol proses, dan mendapatkan hasil output berdasarkan input yang diberikan. Nah, keunggulan PLC itu sendiri yang mana kita dapat mencurahkan logika kita, cara berpikir kita menjadi sebuah sistem. Jadi bekerjanya suatu sistem yang akan kita ciptakan, yang akan kita buat, itu menurut dengan pola pikir kita masing-masing. Kita dapat mendapatkan keuntungan yaitu kebebasan berlebih dalam berekspresi, menentukan bagaimana alur, yang mana tadi dijelaskan kita dapat menentukan urutan langkah-langkah logika. Jadi suatu sistem itu bagaimana memulai, bagaimana berjalan, dan bagaimana mengakhirinya itu sesuai dengan yang kita program, yang kita tuangkan. Ini merupakan contoh programmable logic control atau PLC. Ini PLC yang saya gunakan merupakan PLC merek Omron dengan tipe CP1E. Lalu penerapan PLC pada elevator. Lift yang menggunakan sistem kontrol PLC atau Programmable Logic Control menggabungkan teknologi kontrol otomatis yang canggih untuk mengatur operasi dan pergerakan lift. Mengapa PLC disebut canggih? Karena PLC merupakan suatu alat yang di dalamnya terdapat beberapa komponen, yang mana jika kita
merangkai seperti menggunakan relay, kontaktor, yang mana kita kadang terbatas akan kontak-kontak tersebut. Di PLC kita mendapatkan kebebasan gitu, dengan jumlah kontak yang banyak dan dapat menambahkan kontak tambahan juga. PLC adalah perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk menjalankan tugas-tugas kontrol khusus dalam suatu sistem. Di sini ada contoh program PLC untuk lift 2 lantai, yang mana awalan dari program yaitu untuk rangkaian safety sendiri seperti pintu luar dan pintu dalam. Kenapa 2 lantai tetapi kontak pintu luarnya hanya 1? Karena ketika kita wiring kepada saklar itu atau switch pintunya sendiri, kita biasanya menggunakan rangkaian seri. Jadi kita cukup menyantumkan satu kontak saja di sini. Rangkaian atau sistem tidak akan bekerja jika rangkaian safety yang paling atas ini belum masuk atau belum nyala. Bagaimana menyalakannya? Yaitu pintu luar dan pintu dalam itu harus menutup terlebih dahulu agar semua rangkaian bisa aktif. Selanjutnya ada tombol atas dan tombol bawah yang akan mengaktifkan motor secara bergantian. Ini ada rangkaian interlock agar dari putaran motor tidak nabrak atau bertabrakan, yang mana rangkaian interlock sendiri mencegah agar hanya satu yang bisa berfungsi saat motor naik. Motor harus menyelesaikan putarannya terlebih dahulu baru bisa berfungsi ke arah sebaliknya. Lalu ada kelebihan penggunaan PLC untuk kontrol elevator. Yang pertama, peningkatan keamanan pengguna. PLC meningkatkan keamanan dengan mendeteksi dan menanggapi kesalahan secara cepat, menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi penumpang. Peningkatan keamanan pengguna, jadi ketika seperti yang tadi dijelaskan pada bagian program, ketika safety tidak masuk atau switch tersentuh pada saat lift berjalan, maka lift akan secara otomatis berhenti pada saat itu juga. Karena PLC-nya mendeteksi bahwa ada rangkaian yang seharusnya menyala menjadi mati saat sistem bekerja, jadi PLC-nya mematikan sistem itu sendiri. Yang kedua, program dan pemantauan. PLC mendukung pemrograman yang kompleks dalam pemantauan kondisi elevator secara real time, memudahkan pemeliharaan, preventif, dan identifikasi masalah. Pemrograman menjadi keunggulan dari PLC, yang mana kita dapat mencurahkan logika kita sendiri ke dalam program sistem yang kita buat. Terlebih beberapa tipe dari PLC sekarang dapat kita monitor atau kita pantau secara online, yaitu melalui perangkat seperti handphone atau laptop. Jadi kita dapat melihat bagaimana sistem itu bekerja. Lalu yang ketiga, keunggulan penggunaan PLC yaitu deteksi kesalahan cepat. Integrasi sensor dan deteksi kesalahan dalam PLC memungkinkan identifikasi masalah dengan cepat, seperti sensor pintu yang rusak atau kegagalan motor. Yang selanjutnya, adaptabilitas terhadap perubahan. Fleksibilitas PLC memungkinkan penyesuaian dengan mudah terhadap perubahan kebutuhan atau struktur gedung. Jadi ketika semua sudah terinstal, lalu ada kerusakan terhadap suatu komponen, kita dapat mengubah melalui program. Jadi tidak selalu harus mengubah dari perangkat komponen eksternal saja. Ya mungkin begitu pemaparan dari saya. Mohon maaf
apabila ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.